sapa Miss Amel. Halo Miss Amel. Halo, panggilannya siapa Kak? Kak Nadira aja Miss Amel. Halo Miss Gimana kab Nadia. Iya, gimana kabarnya Miss Amel? Alhamdulillah sehat. Miss Nadira gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Miss. Oke, Miss, kalau boleh tahu sekarang lagi di mana nih Miss? Sekarang lagi di Enrekang, di kampung halaman aku di Sulawesi Selatan. Oh, oke oke. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih ya Miss untuk kesempatan dan waktunya bisa berbagi pada malam hari ini. Sama-sama, sama-sama. Pleasure to meet you guys juga. Tentunya teman-teman pasti pada penasaran kan sama Miss Amel. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja waktu dan kesempatan kita berikan kepada Miss Amel. Dipersilakan Miss. Oke, terima kasih banyak Miss Nadira eh, atas welcoming-nya yang sangat ramah. Sebelumnya aku izin buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini, malam ini? Masih sehat? Masih pada semangat nggak ya ini malam-malam? Kalau boleh tahu Masih nih, Miss, harus. boleh dong, aku pengen tahu dong, peserta ini dari mana aja sih asalnya? Lumayan lah, ini ada sekitar 55 orang. Boleh nggak komen asal daerahnya biar aku tahu gitu. Dari mana aja nih peserta kita kali ini? Ada dari Lombok, Malang, Cirebon, keren, Bandung. Wah, Medan, Makassar, Sidoarjo, Batang, Turki. Beneran gak sih ini yang dari Turki? Sido, Semarang, Medan, wow. Ada lagi yang lebih jauh, Korea, buset. Mbak Linda dari Korea, kok agak jauh bener. Purwakarta, Sibolga. Beneran Kak lagi kuliah? Oh ya, terima kasih. Udah jauh-jauh. Di Turki sekarang jam berapa ya? Makassar, Lampung. Banyak ya eh English Banua ininya, jejaringnya. Kok banyak kan Lampung ya ini, malah nggak ada Kalimantan loh ini di sini. Keren, jam 3 aman lah ya, berarti nggak subuh kan berarti ya. Kak Nabila semangat ya Kak Nabila jauh-jauh di Turki. Aduh, kayaknya aku juga harus berguru deh di kamu Kak Nabila biar bisa ke Turki ya. Oke. Ya, langsung aja teman-teman terima kasih buat semua yang udah hadir malam ini. Jadi kita bakal sharing-sharing aja, of course. Aku juga pengen dengar sharing dari teman-teman nantinya. Dan ini mungkin sedikit tips aja dari aku terkait dengan how to build. Dan kalaupun ada yang perlu teman-teman notes, please take a notes. Karena sebenarnya bakal di-sharing juga sih nanti recordnya, tapi mungkin it would be better kalau dalam nantinya ini kalian take a notes yang penting-penting aja gitu. Oke, next. Oke, yes. Sebelum masuk ya, aku pengen perkenalan diri dulu. So my first bachelor degree, sebenarnya aku cuma satu kali sih bachelor degree-nya. Aku ambil psikologi di Universitas Negeri Jogja. Alhamdulillah ya lulusnya cum laude, alhamdulillah gitu. Next lagi, oke ini sedikit aku highlight terkait dengan pengalaman atau experience aku. Jadi aku pernah jadi ketua OSIS waktu SMP atau MTS, bendahara Himapsi, anggota divisi kaderisasi, anggota divisi kader juga di IKAMI, Ikatan Mahasiswa, Olimpiade, terus pernah juara juga di Olimpiade Ekonomi, pernah jadi ketua Bawaslu, dan magang di Dinas Pariwisata. Ini waktu lulus S1. Oke. Enggak, itu masih S1 deh, sorry. Next.
Terus juga yang baru-baru ini, sebenarnya nggak baru-baru banget sih, yang Duta Wisata Sulawesi Selatan, terus akhirnya dari situ sebenarnya masih ada lagi beberapa experience, cuman ini yang aku highlight aja, jadi LPDP awardee, terus jadi mahasiswa MBA, dan sekarang jadi founder of Twipsy. Jadi Twipsy itu, buat yang belum tahu aja, itu sebuah gerakan sosial awalnya, terus menjadi gerakan tourism, terus akhirnya sekarang udah macem-macem jadinya. Udah ada jualan barangnya juga, juga ada jualan jasanya gitu. Next, next. Okay. So here's my little achievement after graduate dari S1. Next aja. Oke, jadi as you know guys, sekarang aku udah selesai, enggak, sebenarnya nggak selesai, cuman aku udah setahun di ITB-nya, and maybe in the 2 or 3 months I will go to the Glasgow. Next. Lagi ini adalah LOA-nya Glasgow, jadi mungkin udah tahu juga aku ngambilnya International Human Research. Jadi ini masih inline. Kalau di ITB tadi aku ngambilnya MBA, kalau di Glasgow itu aku ngambilnya Human Research, dan itu masih sangat inline dengan background aku di Psychology S1-nya. Next. Terus aku juga daftar tentu di beberapa kampus seperti University of Western Australia, dan ini keterimanya di Master of Business Psychology. Next. Terus di University of Hull ini kalau tidak salah MBA. Next. Ini di Inggris. University of Liverpool ini Organizational and Business Psychology. Next. Terus ini di University of Otago, New Zealand, apa ya, one of the most beautiful campus in the world. Nah, itu. Terus aku ngambilnya Master of Business, tapi specialized in tourism. And then next, ini di University of Adelaide. Pasti udah pada tahu ini di Aussie. Aku ngambilnya, kemarin daftarnya MBA, bukan ngambilnya dari daftarnya. Oke, okay. Next. And then the last adalah di University of Queensland. Aku ambilnya Master of Business. Oke, okay, next. Oke, okay. And for the record, ternyata memang Queensland ini 37 in the world rankingnya. Oke, okay. Based on it, NTU. So next, and this my LPDP pengumuman ya, ini announcementnya kemarin. Alhamdulillah waktu itu memang so far ya, sejauh ini passing grade seleksi substansi untuk jalur reguler ini 1.200, dan waktu itu yang paling tinggi. Bahkan setelahnya itu belum ada, bahkan yang baru-baru ini juga nggak, masih di bawah 1.200 untuk yang reguler. Jadi waktu itu kebetulan lagi tinggi banget. Tapi alhamdulillah masih lulus, alhamdulillah. Jadi aku keterimanya 2024 batch 2. Gitu. Next. Okay, so back again to our title of the night. How to build a winning application for PDP and top world universities. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang pengen aku sharing terkait dengan ini. Cuman eh, kita let's talk more root, more deeper gitu. Jadi bukan technical, tapi coba kita bahas lebih akar lagi gitu. Karena I believe that it's not about convincing them to choose you. It's about becoming someone worth investing in. Jadi karena kita percaya gitu. Uh, Next slide. LPDP itu tentang investment. Jadi biasanya kalau kita ngomongin soal investment itu tuh selalu tentang meyakinkan, meyakinkan, meyakinkan gitu. Tapi padahal sebenarnya bukan itu intinya gitu. Intinya itu lebih kepada membuat diri kita worth to invest, bukan lebih meyakinkan gitu. Kayak karena it's different ketika kita mikirnya gimana caranya kita meyakinkan dia, atau gimana caranya kita membuat diri kita worth untuk diinvestment gitu.
And next, karena LPDP ini uh, juga terkait dengan uh, scholarship from the government. Jadi, oh next, next. Nah, karena the government will make investment to you, so simply dia bakal ngasih uang ke kita. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita tidak termotivasi dengan banyak hal, cobalah termotivasi dengan uang gitu. Karena kalau kita udah termotivasi dengan uang, rasanya tuh pasti bisa lebih menggebu-gebu gitu. Jadi coba deh cari tahu biaya yang mungkin kalian akan habiskan ketika kalian ngambil itu. Kalian ngambil jurusan itu, mau itu PhD, mau itu em, master gitu. Jadi biasanya kalau yang master itu tergantung ya, tergantung negaranya. Itu mungkin kalau di Aussie bisa sampai 3 sampai 4 M, kalau di UK mungkin bisa 1 sampai 2 M. Terus kalau PhD bisa 5 sampai 6 M. Terus em, kalau bahkan aku punya satu teman yang dia dapat program doktoral dan master dan doktoral, dan dia itu dapat kalau diuangin itu sekitar 7 M. Bayangin LPDP ngasih kamu uang 7 M untuk kamu sekolah, dan sebanyak itu tuh kamu hanya perlu untuk registrasi aja gitu. Kamu hanya perlu mengikuti flow-nya aja dari LPDP. Kamu hanya perlu mengikuti seleksinya. Tapi it's not that simple gitu kan. Nah, bayangin nih kalau kita ngomongin soal investasi, kalau kamu punya uang 3 miliar, apakah kamu akan memberikannya kepada orang asing hanya karena IPK-nya tinggi? Atau kepada seseorang yang kamu percaya akan memberikan dampak besar? Nah, jadi tiap kali kita pengen eh, mencari sebuah investasi, coba kita posisikan juga diri kita sebagai orang yang ingin memberikan investasi itu. Kan kita orang asing ya, PDP mana tahu siapa kita. Eh, Sekelas mau di Ayunda aja perlu kok untuk membuat aplikasi, membuat application-nya, membuat esainya, bahkan dia harus riset dan lain-lain. Apalagi kita yang notabene mungkin bukan siapa-siapa gitu. Kita masih orang asing loh. Buat LPDP kita semua tuh orang asing. Jadi ya gimana caranya kita dalam proses administrasinya itu, mulai dari application-nya, kita benar-benar bisa menunjukkan siapa diri kita dan membuat dia percaya bahwa your investment will be worth it. Next. Nah, ini tadi yang aku bilang, LPDP is looking for an investment, not just an worthy. Jadi, eh, percayalah, semua yang pasti keterima itu pasti udah istilahnya kalau di LPDP itu adalah driven impact. Orang-orang yang dipercaya akan memberikan impact nantinya. Orang-orang yang dipercaya akan memberikan kontribusi atau nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai investasi yang diberikan. Jadi kalau semisal nilai investasi yang diberikan LPDP ke saya mungkin sekitar 2 M dengan program double degree ini. Nah, investasi dari LPDP ini mereka tuh yakin akan ketika saya diinvestasikan sebesar itu, saya akan memberikan kontribusi lebih banyak. Tidak pasti kalau hanya sekitar 2 M juga itu mereka juga bakal rugi karena mereka rugi waktu, rugi kuota dan lain-lain. Jadi pasti mereka udah yakin bahwa kontribusi yang akan saya berikan kalau diuangkan, kalau dinilaikan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan nilai yang mereka berikan. Nah, next. So, nah, first thing first, ask yourself, why government should invest to you? Jadi, kalau ingin mencoba untuk apply for scholarship, sebenarnya ini berlaku kok di scholarship manapun gitu. Uh, Kalaupun bukan scholarship dari government, pasti juga kenapa mereka mau invest to you, kenapa mereka harus invest to you. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan pada diri kita ketika kita lagi nulis, mau itu motivational letter, mau itu esai, mau itu apapun yang terkait dengan aplikasi, kita harus selalu nanya ini diri kita tentang ini.
biar tulisan kita itu selalu menjawab kenapa mereka harus invest ke kita. Next. Then, selanjutnya adalah how can you prove that? Kalau kamu udah bisa menuliskan kenapa mereka harus invest ke kamu, selanjutnya adalah kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu memang mampu untuk mencapai kontribusi tersebut. Kita itu memang mampu untuk memaksimalkan investasi yang udah diberikan gitu. Nah, ada beberapa cara yang udah aku susun versi aku. Silahkan nanti kalau ada yang mau komen atau mau nambahin juga boleh banget. Gimana caranya untuk bikin your application, mau itu buat scholarship, mau itu buat top universities, itu bakal works gitu. Next, mungkin. Nah, ini dia. First thing first of all, yang pertama adalah build yourself before build your application. Kenapa? Karena isi dari application itu adalah diri sendiri gitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, kalau kita nggak ada pencapaian apa-apa, kalau kita nggak ngapa-ngapain, apa yang bisa kita tulis gitu? Apa yang bisa kita buktikan kepada diri kita kalau nggak ada isi? Kita tuh nggak ngapa-ngapain beneran gitu. Karena banyak banget juga kasus mereka tuh fokus dalam membuat esai. Padahal yang perlu dibangun adalah diri sendiri gitu. Kalau kamu udah punya potensial, udah punya experience yang banyak, ya itu masih bisa diolah aja gitu. Tapi kalau emang kamunya nggak ngapa-ngapain, apa yang bisa kita olah gitu. Nah, esai itu hanya menceritakan siapa kita. Ia tidak bisa menciptakan siapa kita. Nah, that's why aku selalu kayak, kalaupun aku mau bantuin orang buat eh, bikin aplikasinya lebih mudah atau bantuin dalam nulisin esainya, aku selalu lihat dulu backgroundnya seperti apa. Aku selalu lihat dulu eh, rencananya kontribusinya seperti apa. Terus dia udah apa ngapain aja gitu. Karena bagaimanapun eh, bagaimanapun dia, kalau dia tidak punya sama sekali hal yang bisa kita tulis, kita juga nggak bisa ngembangin esainya gitu. Kayak misal dia kuliah nggak ngapa-ngapain, pulang pergi aja, terus pas lulus juga nggak ngapa-ngapain banget, terus mau daftar, dia bilang mau berkontribusi di bagian ini, tapi dia nggak ada tuh pengalaman di bagian itu, di bidang itu. Jadi kan kita juga bingung ya, gimana mau ngembangin ya kalau kamu sendiri nggak ada bukti kalau kamu benar-benar di bidang itu gitu. So remember this before build your application, build yourself first. Jadi kalau kamu memang ngerasa kayaknya aku belum membuktikan bahwa aku tuh benar-benar di bidang ini, ya udah, don't focus on application first, focus on yourself first. Gitu. Next, oke, okay. Your application itu sama dengan your personal branding. Karena ini hampir semua sama ya guys. Jadi mau daftar kampus, mau daftar scholarship, itu mereka mintanya hampir sama. Ya kayak CV, essay, motivation letters, personal statement, and so on. Nah, setiap bagian pada aplikasi itu adalah branding kita. CV ya pasti biasanya apa yang udah kita lakuin. Esai, mengapa saya melakukan itu? Jadi dia lebih more deeper dari CV kita itu. Terus interview ketika kalau di LPDP namanya substansi, apakah saya benar-benar orang yang sama gitu. Jadi kita membuktikan apa yang kita tulis di esai kita tuh beneran inline nggak sih, sama nggak sih, sesuai nggak sih sama apa yang kita tulis gitu. Nah, terus LOE ini uh, tujuannya adalah apakah universitas itu percaya pada saya kalau kita udah punya LW atau enggak. Nah, ini from the beginning harus semuanya konsisten gitu. Karena banyak case-nya, eh, karena kan esai itu kita cuma nulis, ternyata banyak yang minta ditulisin, banyak yang pakai jasa gitu. Dan ketika kita recheck kembali, oh kok dia nggak tahu apa yang dia tulis. Nah, itu biggest mistake juga. Apalagi kalau pakai AI juga. Karena menurut aku, in this era, sangat easy untuk nulis, sangat easy untuk
akses AI untuk motivational letter, personal statement itu bisa banget kita bikin in a second. Tapi kayak ya it's really hard dan emang untuk orang yang sering baca pasti akan tahu aja gitu kalau ini tuh AI yang bikin gitu. Jadi uh, take your time untuk benar-benar nulis your authentic writing about yourself, about your application. Kalau bisa AI itu hanya dipakai untuk brainstorming atau untuk improvisasi gitu. Tuh, next. Oke, yang ketiga adalah promote yourself. Nah, sebenarnya lagi dan lagi LPDP itu bukan minta kita menyombongkan diri. Ini juga sama ya buat semuanya, buat beasiswa lainnya. Mereka minta kita untuk menunjukkan siapa sih kita gitu, apa yang kita perjuangkan sebenarnya, dan apa dampak yang udah kita buat gitu. Terus apa dampak yang akan kita buat. Then promote yourself with evidence. Dan ini penting banget guys, karena kalau kalian cuma bilang ehm, saya akan berkontribusi di bidang ini ya apa buktinya kalau kamu belum pernah di bidang itu. So just gonna share more about this, tapi nanti aku bakal uh, talk more tentang perbedaan apa dampak yang sudah kita buat dan apa dampak yang akan kita buat. Just next dulu. Okay, so here's my journey guys. Sebenarnya ini di highlight aja. Jadi em, ini kan aku punya banyak journey, tapi tidak semua dari journey aku atau pengalaman aku masukin di esai. Nah, tapi untuk esai aku yang kemarin, ini semua menyangkut ini. Jadi aku bilang, from dari ketua OSIS itu aku dibilang, kalau aku tuh udah punya nih jiwa leadership gitu, tapi bahasanya nggak kayak gitu. Cuma aku pengen nunjukin kalau dari kecil aku sudah terbiasa untuk memimpin. Misalnya kayak gitu. Terus ketika SMA, meskipun aku jurusan IPA, aku suka belajar ekonomi, bahkan aku bisa memenangkan Olimpiade Ekonomi. Nah, itu kenapa aku harus mention itu? Karena aku mau ambil MBA S2-nya. Jadi, seandainya mungkin aku tidak mau ngambil MBA, mungkin aku nggak akan ambil pengalaman ini gitu. And then aku juga bilang, aku psychology student nih, aku juga lulus dengan predikat cum laude, dan aku juga banyak nih mendapatkan penghargaan ketika menjadi mahasiswa student dan ketika menjadi psychology student dan juga aku aktif di bidang organisasi. Nah, kenapa aku mention? Karena memang aku satunya lagi pengen ngambil di human research gitu. Terus aku juga mention, jadi emang dari dulu aku tuh sudah tertarik dengan dunia psikologi pariwisata. Meskipun aku tidak belum memiliki gambaran yang jelas terkait bidang ini. Tapi aku udah punya ketertarikan. Makanya waktu dulu pas aku lagi bikin tugas akhir, itu aku juga sementara lagi magang di Dinas Pariwisata DIY. Nah, terus dari situ aku juga mention pengalaman aku. Waktu dulu belum ada loh wajib magang, tapi aku tetap magang dengan inisiatif pribadi aku, dengan inisiatif sendiri aku, karena aku pengen aja gitu nambahin experience aku di bidang ini. Bahkan gak dibayar pun aku tetap mau gitu. Nah, itu aku mention karena memang aku ingin berkontribusi di bidang ini. Nah, terus aku bilang lagi nih, aku nih volunteer nih. Aku rajin ikut kegiatan sosial di daerah 3T. Waktu itu aku kayaknya udah ke Banda Neira sama ke NTT kalau nggak salah ya yang aku mention di LPDP SI aku pokoknya udah bilang kalau aku tuh udah sering ke daerah 3T dan mengabdi di sana. Kenapa aku harus mention itu? Karena memang aku pengen LPDP melihat aku bahwa aku itu orang yang orang yang tanpa dibayar pun akan mengabdikan dirinya gitu, akan berkontribusi gitu.
Dan aku juga gabung nih ke organisasi kepemudaan segala macam dan lain-lain, which is kalau eh, aku pengen LPDP realize bahwa aku tuh masih sangat inline kok dengan generasi di tengah banyaknya kesibukan gitu. Terus setelah aku lulus juga aku daftar tuh jadi duta pariwisata, duta wisata Sulawesi Selatan karena aku pengen menunjukkan ke LPDP kalau aku tuh benar-benar tertarik loh dengan dunia pariwisata, bukan hanya dari ngikutin magangnya gitu. And then setelah itu aku udah berani tuh, kayaknya aku boleh deh ini daftar LPDP. Nah, terus aku daftar, ketolak gitu. Ternyata memang, tapi untungnya waktu itu ketolak. Dan aku merasa memang kegagalan itu beneran satu hal yang kita butuhkan. Jadi, eh, aku tuh, karena udah di-mention sebelumnya, as a founder of Twipsy, jadi aku ingat banget, di tahun itu, ketika 2024 tahap pertama, aku bikin esainya di Desember 2023, kalau nggak salah, atau sebelumnya. Pokoknya aku nulis tuh kalau aku tuh pengen S2 di Australia ngambil jurusan Master of Business Psychology karena aku pengen ngebangun suatu gerakan yang namanya Twipsy. Itu benar-benar jelas tertulis di dalam esai aku. Jadi aku bilang aku baru akan membangun Twipsy setelah aku lulus dari program magister aku. Nah, tapi ternyata ditolak, di reject gitu. And then waktu itu aku sempat kayak frustasi tapi sekitar 3 hari aja. Aku tidak mau mendramatisir kesedihan, jadi 3 hari aja aku kasih waktu untuk sedih. Setelah itu aku nulis lagi untuk next batch-nya. Dan karena aku menggunakan energi kesedihan itu untuk kayaknya aku nggak perlu LPDP deh untuk membangun Twipsy. Nah dari situlah aku kayak ya udah mulai aja dulu. Ya udah eh, siapapun yang ikut ya ikut aja gitu. Akhirnya dari situ aku mulai deh Twipsy gitu. Bikin Twipsy, bikin acara, bikin event. Oh ternyata banyak yang suka. Oh ternyata ada pasarnya gitu. Nah, dari situ aku akhirnya make up Twipsy jadi social project. Ketika kita bikin social project, oh ternyata malah banyak yang ikut. Bahkan pernah sampai 100 volunteer yang ikut ketika kita open social project. Nah, akhirnya aku juga bikin a new program. A new program itu combining psychology and tourism, yang dimana dua expertise aku nih di sini, yang dimana aku sarjana psikologi dan juga aku punya experience yang kuat dan juga positioning as di bidang tourism. Nah, akhirnya kuat deh di situ positioningnya. Make a new program, and then after that akhirnya aku bisa working with government. Waktu itu akhirnya aku bisa membuktikan kalau tanpa dibantu dari pemerintah aja, aku tuh bisa loh berkontribusi, aku bisa loh mengabdi. Waktu itu akhirnya aku bisa membuktikan dengan pengalaman itu. Dan akhirnya semua bekal itu aku tulis lagi ke dalam esai aku. Nah, esai aku inilah yang akhirnya keterima jadinya gitu. Jadi memang dari awal emang tidak ada satupun pengalaman yang saya lakukan. Ini hanya untuk mengejar LPDP. In real, semuanya saya lakukan karena memang saya pengen membangun diri saya gitu. Itu. Then next. Oke, next step-nya adalah find your why. Kenapa sih gitu? Kamu pengen S2, kenapa kamu pengen jurusan itu, kenapa kamu pengen LPDP, kenapa kamu pengen berkontribusi di bidang itu. Misalnya kayak aku nih, eh, why-nya aku ingin tahu kenapa aku belajar psikologi gitu. Kenapa aku ingin membangun TWIPSI. Kenapa aku ingin mengembangkan human resource-nya Indonesia. Kenapa aku butuh untuk belajar bisnis dan eh, kenapa aku bisa ini, kenapa aku nggak bisa itu gitu. Jadi harus tahu dulu kenapanya, harus tahu mana yang hal yang kamu nggak bisa, mana hal yang eh, kamu bisa, dan kamu harus tahu kenapa kamu nggak bisa gitu.
Dan karena tujuan yang jelas itu, pilihan-pilihan hidup aku tuh jadi lebih konsisten dan lebih terarah, lebih inline lah istilahnya. Next. Nah, ini mungkin sedikit saran, tapi aku yakin sebenarnya mungkin most of teman-teman di sini mungkin udah lulus S1, tapi kalau teman-teman masih ada yang kuliah juga nggak apa-apa, tapi always remember this, mungkin lebih kepada stop collecting certificates, mulai kumpulkan impact, stories, failures, lessons, and leadership. Karena itulah yang sebenarnya dari yang ditulis di esai gitu. Jadi kenapa kamu eh, kenapa saya menekankan untuk jangan terlalu banyak collecting sertifikat, tapi sertifikat yang sebenarnya itu hanya formalitas gitu. Maksudnya coba deh coba deh buat gerakan yang dimana bukan kamu lagi yang collecting, tapi kamu yang bikin sertifikatnya. Nah, di situ kan kita bisa lihat, oh, you make an impact gitu. You make a stories, you make a failures. Dan juga untuk failures ya, once kalian percaya bahwa failures itu kalian butuhkan, bahwa failures, kegagalan itu adalah satu hal yang harus semakin banyak semakin baik, maka kalian nggak akan takut gagal gitu. Jadi kalau bisa lebih seringlah gagal gitu, karena itu jauh lebih baik. And of course, lessons and leadership. Jadi kalau bisa fokus fokus di ini aja dibanding collecting certificates gitu. Okay, next. Next step is ask yourself. Kalau misal nih LPDP atau scholarship besok interview, terus mereka nanya gitu ke kita, apa alasan mereka harus memilih saya? Apa alasan LPDP harus memilih saya? Kalau jawabannya hanya I have a good GPA, aku punya IPK yang bagus, dan kita berarti nggak siap dong kalau kita cuma bisa jawab itu gitu. Jadi kalau memang kita masih berada di jawaban itu, ya kataku mending nggak usah daftar dulu, build yourself dulu, build experience-nya dulu gitu. Next. Nah, ini as a business student, MBA students ya, I believe that sebenarnya ini eh, bukan bukan investment dalam bisnis formula, tapi ini dalam scholarship atau dalam ya application formula. Nah, yang dimana you have to see your potential. Tapi potensial itu tidak hanya diperlihatkan, dia harus ada bukti konsistensinya. Konsistensinya kamu gimana? Pengalaman-pengalaman kamu tuh beneran membuktikan gak sih your potential kamu gitu. Kamu mau bilang kamu berbakat di bidang tourism tapi kamu nggak ada pengalaman di bidang itu gimana gitu. Terus ditambah lagi dengan contribution. Kalau kamu udah berkontribusi, itu pasti jalannya jauh lebih mudah, itu pasti nulisnya akan lebih gampang, dan itu pasti you don't have to prove yourself, karena dari kontribusi-kontribusi itu udah menunjukkan diri kamu. Terus ditambah lagi you have to have a clear vision. Dengan potensial konsistensi dan kontribusi yang sudah kamu berikan, kamu memiliki visi gini, 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 gini. Nah, itu akan menghasilkan investment yang worthy. Gitu. Next. Okay, last for me, don't build your application. Remember, build yourself first, because the strongest application is simply the reflections of who you have become. Jadi diingat-ingat lagi, kalau kalian pengen daftar di university, di LPDP, atau di scholarship, yang pertama adalah build yourself dulu, baru build your application. Karena aplikasi yang paling kuat itu adalah yang menunjukkan bahwa diri kamu tuh sebenarnya dari mana asalnya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak, dan let's open the discuss. Thank you so much.
Oke, thank you so much Miss Amel. Masya Allah luar biasa sekali Miss Amel. Ilmunya, pengalaman-pengalamannya, dan tips-tipsnya itu sangat detail ya guys. Oh my God. Thank you so much Miss Amel udah bergabung bersama kita malam hari ini. Nah, teman-teman, dari penjelasan dan sharing tips Miss Amel tadi, teman-teman boleh nih bertanya, boleh langsung raise hand atau juga chat di kolom chat ya. Mungkin ada yang mau raise hand duluan, yang mau langsung face to face nanya atau sharing sama Miss Amel langsung. Mumpung nih guys, Miss Amel lagi kosong nih, jadi kita bisa langsung face to face sama Miss Amel. Jangan malu-malu guys. Ayo, ayo. Oke, di sini Miss ada Kak Muhwardiham. Oke, langsung aja Kak Mu bisa disampaikan pertanyaannya kepada Miss Amel. Oke, cek. Oke, selamat malam Kak Amel. Oke, Halo, malam Kak. Siapa panggilannya? Wardiham. Wardi. Wardi. Halo Kak Wardi. Sok, sok, sok. Oke, terima kasih presentasinya luar biasa. Sudah sharing yang sudah dialami dan saya izin bertanya. Em, ini mungkin pendapatnya Kak Amel juga. Bagaimana misalnya sekarang kan LPDP sedang buka, eh, tapi em, bagaimana jika kita sebagai pendaftar ini um, belum punya uh, TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris yang memadai? Apakah memilih untuk mempersiapkan diri dengan waktu yang terbatas atau mengikuti ujian, uh, atau justru um, uh, menunggu saja untuk tahun depan persiapan lebih matang seperti itu. Kalaupun menunggu, mungkin ada saran dari Kak Amel bagaimana persiapan yang lebih baik untuk jika memilih untuk mendaftar tahun depan. Kalaupun tidak tadi atau tetap memilih, apa alasannya mungkin Kak? Thank you Kak. Oke, thank you. Oke, ini langsung aku jawab apa gimana Kak Nadira? Langsung dijawab aja Miss. Oh ya, sip. Terima kasih Kak Wardi pertanyaannya. So, kalau semisal kita belum dapat sertifikat bahasa Inggris, tentunya secara administrasi kita nggak bisa dong jadinya. Nah, tapi balik lagi kita lihat dulu timelinenya. Kalau misal kita pengen dalam negeri kan cepet ya, TOEFL sertifikat TOEFL ITP itu kayaknya langsung keluar gak sih sertifikatnya? Aku kurang tahu kalau TOEFL. Cuma menurut aku in this timeline kan masih tutupnya masih sekitar 28 hari lagi kalau nggak salah, dan itu masih sangat panjang kalaupun kita mau tes IELTS, mau tes TOEFL. Pertanyaannya adalah kita siap nggak sih? Jadi tanya dulu, kalau memang udah siap untuk secara sertifikat ya udah tes aja langsung gitu. Mumpung masih ada waktu gitu. Dan kalau memang cuma itu persyaratan administrasi sisa itu doang yang kurang, sisa sertifikatnya ya gas saja daftar, karena daftar LPDP itu kan gratis ya, maksudnya itu tidak dipungut biaya. Dan kalaupun memang ngerasa kayaknya bakal failure, kayaknya bakal gagal, ya udah coba dulu aja gitu kan. Sayang aja kalau nggak dipakai kesempatannya. Kesempatan udah datang nih ke kita, tapi kalau kitanya ragu, kalau kitanya malah mundur, ya malah sayang aja kesempatannya. Jadi kalaupun memang secara timeline masih sangat memungkinkan untuk dikejar, dikejar dulu. Tapi kalau semisal, oh ternyata 2 hari lagi tutup, tapi sertifikat bahasa atau nilainya belum memenuhi, ya udah berarti memang nggak bisa kan jadinya. Tapi pun kalau semisal memilih untuk menunggu di tahun berikutnya, aku ada sedikit saran persiapan. Yang pertama, as I mention tadi, itu terkait dengan build yourself. Misal kamu berkontribusi di bidang apa spesifik, coba cari komunitasnya, organisasinya, coba
bikin sendiri eventnya, bikin sendiri yang kamu inisiator sendiri event itu, atau mungkin acara itu, atau mungkin program itu, dan benar-benar tunjukkan bahwa kamu beneran berimpact di bidang itu. Jadi ketika nanti kamu udah bikin esai, kamu udah punya modal baru untuk yang bisa kamu tuliskan gitu. Itu sih dari aku, Kak Wardi. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Oke, sudah mantap Kak. Thank you. Oke, terima kasih Kak Wardi atas pertanyaannya. Oke, di sini ada di kolom chat, Miss. Izin saya bacakan. Ada pertanyaan dari Kak Rifki, izin bertanya. LPDP setelah lulus harus ada pengabdian atau tidak ya, Miss? Untuk pengabdiannya itu diwadahi atau tidak, semisal ditentukan untuk tempat pengabdiannya, begitu, Miss. Oke, thank you so much Kak Rifki. Punten izin menjawab ya. Jadi, aduh, ke ini. Nah, untuk pengabdian itu pasti ada kewajiban pengabdian. Itulah yang kita maksud dengan kontribusi, dan itulah yang diminta di esai kita adalah komitmen untuk kembali ke Indonesia. Jadi eh, memang kita harus mengabdi, tapi bentuk pengabdian itu beda-beda, guys. Kita harus lebih clear to detail bahwa bentuk pengabdian itu sebenarnya memang ada banyak pro and kontra. Ada yang kemarin bilang, yang sedang mempermasalahkan, misal kemarin itu mempermasalahkan terkait pengabdian itu harus di Indonesia gitu. Nah, padahal sebenarnya banyak tuh profesor-profesor kita di luar negeri yang memilih mengabdi di luar negeri karena mereka lebih berimpact ketika di luar negeri dibandingkan di Indonesia gitu. Misal mereka akhirnya menjalin multicultural kerjasama karena kita punya profesor di luar negeri. Tapi sayangnya kebijakan itu masih kurang bisa dimengerti gitu. Jadi kalau LPDP masih mewajibkan untuk semua awardee-nya itu kembali ke Indonesia. Dan masa pengabdian itu adalah 2N+1. Jadi N-nya itu adalah masa studi. Misal kalau aku ngambil master, masa studinya aku 2 tahun, berarti 2 dikali N masa studi ditambah 1, jadi 5 tahun. Jadi aku kewajiban mengabdi kembali ke Indonesia dan berkontribusi itu sebesar 5 tahun. Dan untuk diwadahi kayak enggak. Jadi sebenarnya kita eh, tidak ada ketentuan dari LPDP itu kamu benar-benar harus mengabdi di suatu tempat gitu. Cuma biasanya kalau yang tergantung jalurnya. Jadi kalau semisal kamu ngambilnya jalur TNS Polri, PNS Polri atau targeted kayak gitu ya kamu harus kembali ke institusi kamu lagi. Jadi semisal kita PNS di bidang Kemenq. Nah, berarti ketika kembali ke Indonesia ya kita harus kembali lagi mengabdi di bidang Kemenq. Nah, tapi kalau yang reguler dia lebih luas, dia lebih tidak terspesifik harus di mana. Tapi kalau misalnya polisi, ya kamu harus kembali lagi di bidang polisi di tempat kamu kerja gitu. Gitu. Ini aku lanjut Oke, apa terima. gimana nih? Boleh-boleh, Miss. Oke, terima kasih Kak Rifki. Next. Ini mau yang mana dulu nih? Yang raise hand apa yang chat dulu nih? Enaknya Miss aja. Karena raise hand ini lebih matok di kepala aku, jadi yang raise hand dulu aja. Baik, Kak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Kak. Oke, selamat malam Kak Amelia. Terima kasih atas insight-nya malam ini, sangat menginspirasi sekali. Di sini saya izin untuk curhat ya Kak. Saya Oke. itu lulusan S1, namun di bidang pendidikan dan habis ketolak di beberapa beasiswa selain di LPDP seperti itu. Saya sadar betul bahwa yang dipilih LPDP ini adalah outstanding students yang pasti memiliki dampak gitu Kak. Saya juga di kuliah sering mengikuti volunteer, exchange, dan lain-lain. Namun saat ini
Saya hanya stagnan di satu titik untuk bekerja di bidang pendidikan tertentu, yaitu menjadi salah satu tentor di Malang dengan fokus untuk mencari uang, Kak, tapi bukan dampak. Di sisi lain, saya belum punya kontribusi atau dampak nyata atau brand yang saya ciptakan gitu. Dan apakah LPDP itu selalu mencari orang-orang yang punya brand yang sudah kelihatan gitu, Kak? Karena jujur sekali saya sekarang sedang struggle karena di samping bonus demografi atau usia produktif yang banyak dan membludak tahun ini, jadi pendaftarnya itu membludak. Dan banyak sekali beasiswa sekarang yang menyasar pihak STEM atau IT gitu, Kak. Dan sangat sulit bagi kami di jurusan pendidikan untuk mendaftar atau masuk di LPDP ini khususnya. Apakah ada saran, Kak? Terima kasih. Okay. Yeah, I like it. Thank you so much, Kaiza. You have a very good question. Jadi, ini memang satu hal yang dulu aku juga concern. Apakah memang LPDP itu cari orang yang udah punya brand sendiri? Of course, the answer is no. But lebih more likely LPDP mencari orang yang udah driven impact, yang udah punya impact. Nah, that's why you have to make your own way. Kamu harus punya cara Kaiza sendiri untuk menunjukkan impact-nya gitu. Nah, mungkin dengan berbagai cara gitu ya, agar ada banyak cara, maksudnya ada banyak cara untuk bisa memberikan impact kita gitu. Nggak harus kok dengan punya institusi atau brandnya sendiri gitu. Dan juga please jangan menyerah gitu dan coba deh Iza ditanya dulu dalam dirinya sendiri apa alasannya kenapa Kak Iza ini eh, belum memulai sesuatu impact yang diinisiasi sendiri gitu, belum memulai membuat impact-nya sendiri. Padahal kan kalau kita bilang kalau misal kita udah sering volunteer, kita bisa aja sebenarnya dengan dan impact itu tuh nggak ada jangkauan ya. Kamu ke anak-anak usia PAUD aja yang berada di sekitar kita itu juga udah impact kok. Bikin aja eh, event-event ngajarin anak-anak PAUD itu juga ada impact kok gitu. Jadi lebih coba deh nanya, kenapa kita belum punya impact gitu? Apakah mungkin karena mungkin kita ngerasa ada sedikit rasa gengsi di situ karena kita belum punya brand sendiri, atau mungkin kita belum tahu caranya, atau mungkin kita belum eh, ngerti, atau mungkin jangan-jangan kita malu gitu untuk memulai sesuatu yang kita belum pernah mulai gitu, atau mungkin kita takut gitu. Jadi sebenarnya itu more likely pertanyaan kepada diri sendiri, kenapa kita nggak mulai gitu? Apa yang membuat kita nggak mulai? Nah, kalaupun alasannya adalah misal budget gitu, enggak kok, kamu bisa mulai dengan promoting by sosmed gitu, kamu bisa mulai educate by sosmed, kamu bisa positioning mulai dari sosmed. Jadi there is always a way kalau benar-benar kita cari caranya gitu. Jadi instead of aku selalu bilang kayak instead of menyalahkan keadaan, coba cari caranya, coba cari jalannya gitu. Karena LPDP nggak suka kalau kita terlalu banyak tapinya, kalau kita terlalu banyak, kenapa kamu nggak mulai gitu. Padahal there is a free way, ada cara yang gratis kok untuk memulai, ada cara lain kok. Kitanya aja mungkin yang terlalu overthink, kita ajanya mungkin yang terlalu takut untuk memulai. Jadi for me, yes, hampir semua scholarship itu pasti biasanya butuh yang drive and impact. Jadi show yourself that you are drive and impact gitu. Ada lagi Kak Iza? Terima kasih, Kak, atas motivasinya. Ya, thank you, thank you. Semangat ya. Oke, who's next nih? Ini aja yang raise hand dulu aja. Next to Kak Fayat. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih atas apa tadi penyampaian yang cukup baik. Pertanyaan saya, nama saya Khalifatul Fayad dari Aceh. Nah, saya bertanya bagaimana untuk persiapan
bagi anak SMA nih Kak. Kan dari tadi untuk anak kuliah. Yang baru naik baru naik ke kelas persiapannya untuk keluar negeri. Apakah harus melakukan atau memulainya untuk pembuatan SAT dulu atau IELTS eh, atau persiapan lain nih dari kakak? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah perlu kontribusi yang dari tadi kakak bilang untuk pendaftaran beasiswa? Kan kalau LPDP untuk S2, kalau dari 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 pemerintah yaitu untuk S1 beasiswa Indonesia Maju. Itu Kak, terima kasih. Oke, nah thank you so much. Oh my God, ada anak SMA di sini. Lihatlah guys, ada yang dari SMA udah semangat ini ya. Rasanya aku juga cukup menyesal kenapa baru semangat sekarang. Kayaknya anak SMA sekarang gacor-gacor ya. Jujur, izin Kak Fayat, keren banget kamu dari SMA udah ikut mentoring, dulu ikut mentoring, bukan, udah ikut webinar kayak gini. Dulu aku SMA kayaknya nggak ikut kayak gini deh, gitu. Dan kalau dari aku, eh, cara ngaturnya adalah, jadi aku selalu bilang ada dua cara yang paling krusial. Yang pertama adalah information, yang kedua adalah strategi. Kita nggak bisa bakal ngatur strategi yang tepat kalau kita nggak punya informasi yang kuat. Nah, so first thing first, kalau aku sebagai Fayat, maka aku akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sedetailnya gitu. Jadi cari tahu dulu. Misal tadi Beasiswa Indonesia Maju. Kalau bisa semua webnya kamu baca, baca. Kalau bisa semua panduannya kamu baca. Nah, semakin kamu banyak informasinya, semakin kamu kuat ngatur strateginya, dan semakin besar peluang kamu untuk menang gitu. Jadi, itu selalu menjadi kunci informasi dan strategi. Kita nggak akan pernah bisa ngatur strategi kalau nggak ada informasi. Makanya, cari tahu dulu dari beasiswa itu sendiri. Misal Beasiswa Indonesia Maju. Nggak mungkin semua kampus dia masukin gitu. Jadi, mungkin Beasiswa Indonesia Maju itu punya list-list kampusnya. Nah, bahkan mungkin ada list-list jurusannya. Jadi cari tahu dulu kampus mana aja yang masuk di Beasiswa Indonesia Maju dan berapa lama dia di covernya dan bagaimana persyaratannya. Karena kadang-kadang beda-beda juga tuh. Ada tiap kampus mungkin beda persyaratannya, tiap beasiswa juga beda persyaratannya, dan semakin banyak kamu cari tahu, semakin kamu mampu untuk memfilter mana yang bisa kamu ambil, mana yang nggak bisa. Misal nih, kalau misal kamu pengen S1 Harvard gitu, dengan beasiswa Indonesia Maju, bisa. Tapi cari tahu dulu syarat-syaratnya. Misal IELTS-nya harus 8,5, misal em, skor-skor apa namanya GMT dan lain-lainnya harus sekian sekian sekian. Nah, terus dari beasiswa Indonesia Maju ternyata persyaratannya kamu harus keterima kampus dulu baru bisa daftar di beasiswa. Atau mungkin dia ada persyaratan lagi, boleh kamu keterima beasiswa dulu baru daftar di kampusnya. Jadi baca sebanyak-banyaknya, cari tahu sedalam-dalamnya, dan itu harus dari kemauan diri sendiri. Jangan sampai misal aku nih yang coba nih, ini ada web, coba kamu baca. Enggak. Kamu cari tahu sendiri websitenya Harvard, jurusannya apa, persyaratannya apa, IELTS-nya berapa, nilainya berapa, skornya berapa. Kalau kamu sendiri ngerasa males untuk ngelakuin hal seperti itu, maka aku yakin kamu nggak bakal dapet gitu. Jadi dari situ dulu kuncinya. Banyakin cari tahu informasinya. Baru bisa kita atur timeline-nya, strateginya kayak gimana. Dan kalau untuk kontribusi, eh, balik lagi. Nah, kalau S2 itu memang kita sudah diharapkan sudah berkontribusi karena kita udah mahasiswa istilahnya. Nah, sementara kalau pelajar, aku tidak tahu bagaimana exactly permintaan esainya, tapi mungkin dia lebih ke kamu ngapain aja waktu SMA gitu. Dan mungkin kalau kamu nanti lulus, kamu mau ngapain setelah kamu lulus. Jadi mungkin lebih ke situ. Gimana cara kamu meyakinkannya? Itu sih ya, Kak Faya. Ada lagi? Enggak sih Kak, udah cukup bersemua. Terima kasih Kak. Terima kasih.
Wait ya. Ini aku mau ngecas laptop dulu ya. Agak lowbat ini sepertinya. Aman, Miss. Oke, teman-teman, selagi masih ada waktu, bisa ditaruh di kolom chat atau bisa langsung raise hand ya. Oke, yes. Kita utamain yang raise hand dulu ya, biar bisa tektokan. Tapi nanti kita balas semua kok juga yang chat. Oke, next ada Kak Linda. Oh, this is my friend actually. Hi Linda. Nggak masuk Mbak suaranya Mbak. Saking excitednya makanya nggak di-unmute kan? Oke, oke. Long time no see. Halo Kak Nadira. Halo Mel. Halo Linda, ya Ih, ampun. sumpah proud of you banget nih. Aduh, Gimana Mbak? pokoknya Gimana kabarnya? baik. Alhamdulillah. Kenapa nggak ke Lombok? Aduh, besok ya. Aku harapkan Amel ke Lombok, please. Gimana Mbak? Oke. Jadi aku di sini cuma mau tanya, Mm. langkah awal Amel membangun Tupsi itu kayak gimana? Terus pernah ngerasa struggle nggak sih waktu ngebangun Tupsi itu kayak gimana? Terus langkah-langkah awalnya pokoknya kayak gimana sampai Twipsi bisa berdiri dengan impactnya yang sangat luar biasa gitu. Itu aja. Oke, terima Kasih. kasih. Punten. Jadi guys, sedikit short story aja. Aku sama Linda kita sama-sama magang di Dinas Pariwisata yang tadi aku mention itu. Nah, nah buat Linda dulu dia juga sempat nanya, ngapain kamu anak psikologi magang di sini? Ya kan? Soalnya Linda emang jurusannya emang dia pariwisata. Dan seru aja gitu ketemu teman-teman Poltepar, dan itu emang kayaknya aku satu-satunya sampai saat ini juga kayaknya yang anak psikologi yang magang di Dispar Deok sampai sekarang. Terus oke, langkah awalnya to be honest adalah yang paling, jadi aku sebenarnya udah lama mengkonsep Twipsi dalam kepala aku, dan aku selalu banyak ketakutan untuk memulainya sampai akhirnya aku ketemu profesor jadi di acara mahasiswa gitu, sama anak-anak sosial, tapi dia profesor, terus aku konsultasi lah. Nah terus dia cuma bilang, ya udah bikin aja dan akses yang bisa kamu akses dulu aja. Ini kan kamu punya nih teman-teman orang Sulawesi semua nih di Jogja, ya udah mereka dulu aja gitu. Jadi kalau untuk memulai sesuatu ternyata memang yang bisa kita akses aja gitu. Jangan terlalu jauh dulu mikirnya. Yang paling dekat dulu aja, yang teman-teman segeng kita aja dulu, sebesti kita dulu aja gitu. Karena misal aku mau bikin event gitu, terus kayak tapi tidak yakin apakah ada yang daftar karena ini baru pertama kali. Nah, langkahnya adalah ya dari yang paling dekat dulu. Nah, terus menurut aku yang paling susah itu adalah bukan ngebangun acaranya, bukan ngonsepin acaranya, tapi adalah melawan rasa takutnya gitu. Kadang eh, rasa takut itu tuh jauh lebih besar karena kita mungkin ngerasa gimana kalau gagal, gimana kalau misal nggak ada yang ikut, gimana kalau misal malu-maluin gitu. Tapi sampai kapan gitu? Sampai kapan kita mau mempertanyakan itu? Sampai kapan kita mau takut pada pikiran kita sendiri gitu? Dan kalaupun gagal, ya udah gagal gitu. Kita bisa belajar lagi kan. Nah, one thing yang aku bener-bener udah eh, tanamkan di dalam hati dan pikiran aku adalah aku harus gagal sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan takut gagal. Bahkan ketika aku gagal itu jauh lebih baik karena kalau aku gagal itu, aku tuh selalu punya energi untuk jauh lebih baik gitu. Jadi kalau aku nggak gagal, justru aku nggak maju-maju. Tapi kalau aku gagal, justru aku bisa lompat-lompat lebih tinggi gitu. Jadi aku ngerasa gagal itu tuh jauh lebih baik gitu. Jadi jangan takut gagal, bahkan kalau bisa gagal dulu, banyakin, abisin data gagalnya gitu. And then struggle-nya tentu awalnya ada karena
memang waktu itu belum ada gerakan-gerakan seperti itu, ngebawa psikolog misal ke salah satu tourism attractions ya, destinasi wisata, kita bawa psikolognya nggak boleh di biro lagi, kita bawa keluar psikolognya. Terus ya adalah yang masih kita penyesuaian, ternyata tempatnya harus begini, ternyata waktunya kurang, ternyata memang di awal itu pastinya kita tidak boleh money oriented. Ketika membangun sesuatu, pastikan kamu rugi gitu. Jadi kalau kamu udah karena nggak bisa kita di awal-awal langsung profit gitu. Bahkan itu aku percaya, aku waktu awal-awal tuh emang udah boncos dan aku yang cover semua, tapi it's all worth it gitu. Dengan memberikan LPD, aku ngeluarin paling ya 5 juta dari duit aku sendiri, tapi LPDP ngasih aku 2 M, ya worth it banget dong, berkali-kali lipat kan jadinya. Nah, itulah yang harus kita beranikan gitu. Jadi, always believe that kalau kita berani untuk ngambil resiko, pasti semakin besar resikonya, semakin besar juga yang bisa kita dapat. Dan struggle-nya pasti banyak banget, bahkan waktu aku working with government, itu di daerah aku sendiri, di kabupaten aku sendiri, itu kalau dicek cek aja nanti di komen TikTok, itu banyak banget hatersnya, banyak banget yang ngekomen aku, bahkan personally yang kayak, ngapain deh anak psikologi, kenapa nggak fokus di jalanan dulu aja gitu. Jadi banyak banget head comment ya, cuman ya masa kita mau pikirin kayak gitu ya, cuman kayak itu tuh juga aku butuh waktu beberapa bulan untuk menerima head comment itu gitu. Aku screenshot tapi semuanya cuman kayak tidak aku sebar, cuman kayak aku screenshot kalian semua gitu. Tapi ya back again gitu, harus berani ngambil risiko, harus berani gagal, dan kalau gagal jauh lebih baik gitu. Karena aku yakin kita semua tuh punya ideas yang oke, konsep yang oke. Cuma kita selalu terhambat di bagian takutnya itu, di bagian overthinkingnya itu, gagalnya itu. Terus sih ya, mohon izin dari aku, Teh Linda. Ada terima kasih banyak. Kayaknya terima Main kasih. ya ke Sulawesi ya. Sehat Terima selalu kasih. pokoknya di sana. Amin. Ya. Next. Ya, banyak ya ini. Waduh, sampai malam kita ini. Next. Kak Shirley. Monggo Kak Assalamualaikum Shirley. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak. Monggo. Ya. Ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Kak Amel. Salam Eh, kenal. ya, saya Sherly, Kak. Izin bertanya. Untuk esai LPDP yang double degree ini apakah sama ya, Kak? Sama yang nggak double degree? Kemudian yang kedua, apakah kandidat yang diloloskan oleh pihak LPDP itu yang outstanding dan punya prestasi atau mungkin nggak sih Kak kayak semisal saya yang cuma punya kontribusi yang udah punya impact ke masyarakat misalnya tapi prestasinya nih nggak ada Kak karena saya pribadi baru kepikiran ikut beasiswa ini setelah lulus kuliah. Oke, terima kasih Kak. Oke, thank you so much. You have a good question also, Kak Shirley. Jadi sebenarnya kalau secara format esai, semua jalur, mau itu PNS, mau itu polisi, mau itu double degree, mau itu S3, mau itu S2 double degree, non double degree, semua format esai itu sama. Dan semua pertanyaannya itu sama. Mostly, apa komitmen kamu kembali ke Indonesia, apa bentuk pengabdian kamu, dan pokoknya hampir semuanya tuh pasti sama. Cuma secara isi tentu tidak ada format tertentu dari LPDP. Dia cuma ngasih kita judulnya aja, terserah kita bentuk penulisannya seperti apa. And then um, selain itu, kalau soal aku pernah daftar yang esai yang tidak double degree, yang satu jalur, dan secara kepenulisan aku strukturalnya sama. Hanya saja tentu berbeda di bagian jumlah aku menjelaskan kenapa sih aku pengen di MBA ITB, kenapa sih aku pengen di
University of Glasgow gitu. Jadi ada 2 paragraf, satu menjelaskan ITB, satu lagi menjelaskan kampus satunya. Kalau aku cuma daftar satu kampus ya pasti di bagian itu cuma 1 paragraf. Paling itu aja kalau soal esai. And then pertanyaan soal impact ya, soal prestasi. Oh, kalau prestasi sebenarnya apakah LPDP nyari orang yang hanya berprestasi? Jawabannya tentu enggak ya. Dan back again, sekarang tuh istilahnya lebih ke driven impact. Orang-orang yang memberikan impact gitu. Jadi bahkan banyak kok yang nggak berprestasi, tapi dia clearly dapat menyelesaikan, solve the problem, and also have contribute, udah berkontribut di bidangnya. Jadi bukan soal prestasi gitu. Ini tentang impact, ini tentang spesialisasi kamu di bidang itu. Jadi, kalaupun memang mau daftar, jangan sampai menciut karena nggak ada prestasi yang gimana-gimana. Tapi percaya dirilah dengan kontribusi yang udah diberikan itu. Gitu sih. Gimana, Kak Shirley? Ada lagi? Oke, terjawab. Makasih Kak Amel. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Oke. Boleh, Kak Miss Nadira nih, kita lanjut di chat nih. Oke, Miss. Oke, ini aku aja yang bacain ya. Biar sekalian aku baca. Dari Kak Nicholas. Terima kasih atas penjelasannya, Miss. Sangat menginspirasi. Saya mau bertanya. Banyak orang bilang dicoba saja dulu. Lolos atau tidak lolos itu masalah belakangan. Apakah memang tidak apa-apa untuk mendaftar saja dengan kemampuan atau pengalaman saat ini? Oke. Hmm, to be honest, aku lebih suka, sebenarnya ini preferensi masing-masing ya. Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri gitu. Kalau kamu mau uang sekitar 2 M, terus kamu melihat kayaknya kontribusi dan rencana kontribusi kamu nggak mungkin sampai segitu, ya mungkin aku nggak usah gitu. Aku lebih baik fokus ke build myself dulu, bikin impact dulu, bikin acara dulu, dan lain-lain. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk, aku pengen tahu deh proses administrasinya kayak gimana. Aku pengen tahu deh eh interview substansinya kayak gimana. Ya nggak apa-apa, sah aja gitu. Karena ya tidak ada salahnya juga dan juga tidak dibayar dan juga tidak ada masa maksudnya kamu masa maksimal percobaan gitu. Jadi ya balik lagi, ini pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri sendiri, yang dimana kita sendiri yang tahu kompetensi diri kita, dan yang mana kalau kita ngerasa kayaknya aku tahu kok biasanya substansi kayak gini, biasanya administrasi kayak gini, biasanya nulis esai kayak gini, ya udah fokus sama build yourself dulu aja. Tapi kalau misal memang nggak apa-apa sih, aku nggak keterima, pokoknya set lower expectation. Jangan kalau emang udah nggak begitu yakin ya udah set lower expectation. Even though sebenarnya kita yakin, sebenarnya kita tetap harus lower expectation sih. Pokoknya jangan terlalu pasang ekspektasi yang tinggi, tapi selalu berikan effort yang maksimal gitu. Dan kalau memang kamu tidak berani, kalau kamu memang cuma nyari experience-nya ya nggak usah effort banget karena kamu udah tahu hasilnya nggak bakal lulus. Tapi kalau memang kamu pengen bener-bener coba your effort, seberapa jauh sih kamu bisa effort, seberapa jauh sih LPDP bakal menilai kamu, karena kan nanti di substansi itu buat nilainya, oh ternyata substansi kamu cuma 900, 1.200, oh berarti LPDP melihat kita hanya sekedar nilai itu substansi kita, berarti kita belum terlalu penting, berarti bisa jadi itu menjadi bahan pembelajaran kan, untuk kita belajar, untuk bikin esai lagi, untuk sebagai bahan pertimbangan berikutnya, oh ternyata kontribusi aku belum terlalu meyakinkan gitu. Jadi ya nggak ada salahnya sih, cuma set lower expectation, tapi kalau bisa, kalaupun mau coba-coba, maksimalin aja gitu, effort maksimal aja, karena kan nggak ada salahnya juga. Itu sih Kak Nicholas. Apakah ada yang mau ditanyain lagi?
Oke, aku melihat emot love. Terima kasih. Next, Kak Anggi. Hai Kak, terima kasih pemaparannya. Aku izin bertanya, untuk dapat double degree itu harus dengan 2 LOE dari 2 kampus ya Kak? Atau sebetulnya bisa dapat 1 LOE dari ITB yang menyatakan bahwa program double degree dan apakah bisa apply ITB-nya pakai TOEFL IBT yang sama-sama for section seperti IELTS? Oke. Nah, to be honest, untuk pertanyaan-pertanyaan technically persyaratan seperti ini, silahkan cek di web masing-masing. Karena aku bukan tim admissionnya ITB, jadi cari tahu sendiri soal itu. Dan bisa, dan kayaknya admin ITB juga fast respon kok. Bisa kok dia menjawab untuk pertanyaan seperti ini. Cuma, kalau untuk LOE, memang dari, kalau kita mendaftar double degree, itu kita daftarnya luar negeri. Jadi di formnya aplikasinya LPDP itu kita bukan daftar dalam negeri. Jadi which is kita harus punya IELTS untuk daftar. Kalau untuk double degree ya. Jadi pendaftarannya adalah reguler luar negeri. Dan itu pakai IELTS kalau daftar double degree. Dan untuk LOA boleh pakai 1 LOA, misal ITB aja boleh. Tapi kemarin aku pakai 2. Karena aku udah keterima dua-duanya, jadi kenapa nggak dimasukin dua-duanya? Tapi teman aku satunya yang double degree juga, dia cuma masukin 1 ITB aja. Jadi boleh dan sah-sah aja. Kalau untuk apakah masuk di ITB-nya pakai TOEFL, sepertinya sih seingat aku bisa. Nggak bisa. Nggak bisa TOEFL IBT, bisanya IELTS. Dan untuk LPDP-nya pasti IELTS. Gitu. Dari Kak Wardi. Oke. Oke, oh ya, terjawab ya. Thank you. Setelah lulus LPDP S2, apakah bisa langsung mengambil S3 tanpa harus mengabdi dulu? Ini bisa. Dulu aku pernah ikutin webinarnya LPDP juga, tapi dengan apa ya? Aku lupa nama istilah dokumennya. Pokoknya, tapi itu harus ada regulasi tertentunya, dan itu ada panduan tertentunya. Misal nih, aku S2 nanti di luar negeri, tiba-tiba profesor atau PhD yang membantu aku itu membutuhkan atau menyarankan aku untuk lanjut S3. Nah, tapi itu aku harus ada regulasinya lagi dari LPDP. Bisa kita harus daftar ini dulu, kita tetap harus ikut wawancara dulu, kita harus tetap ikut bla 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 bla. Itu ada regulasinya. Cuma kalau ditanya apakah bisa, bisa. Cuman aku kurang ngerti regulasinya kayak gimana. Gitu. Oke, lanjut Paris Nurpairo. Izin bertanya, Kak, apakah program LPDP ini ada untuk S2 atau cuma S1? Dan benefit apa yang akan didapat dari... Oke, aku udah kayak orang LPDP ya ini. Oke, S2 LPDP itu cuma untuk S2 dan S3 ya, Kak Paris. Dia nggak ada buat S1. Dan untuk benefitnya, nah ini benefit sebenarnya back again, LPDP itu dia ada sistem parsial, ada yang sistem fully funded, ada yang sistem kerjasama gitu. Jadi banyak banget gitu, beda-beda banget. Dan of course benefit itu yang pertama adalah dari uangnya ya, karena kita nggak perlu bayar lagi kampusnya, kita biaya bulannya dikasih, biaya pesawatnya kalau misal keluar dikasih, biaya settlement atau biaya kita lagi ngurus-ngurus dokumen juga dikasih gitu. Jadi of course ada slide kalau secara money gitu. Dan kalau untuk networkingnya juga beruntung gitu. Maksudnya benefit deng. Soalnya kita kan ketemu nih sama penerima awardee. Nah biasanya orang-orang penerima orang-orang awardee itu juga biasanya stand out semua. Jadi kita ngerasa it's a very worth networking. Itu sih. Oke. Gimana Kak Pari? Oke. Lanjut Kak Eva Febrianti.
Kak, izin kalau boleh sharing awal daftar program daftar double degree-nya ITB plus Glasgow-nya gimana ya, Kak? Hmm, Tadi sebenarnya aku udah sempat mention sih. Jadi yang pertama sebenarnya aku itu tidak ada niatan double degree awalnya. Awalnya aku tuh cuma pengen single degree aja, pengen satu kali aja di luar negeri gitu. Cuman karena aku maaf agak sombong dikit, karena aku banyak keterima kampusnya, jadi aku ngerasa kok kayaknya satu kurang gitu. Kenapa nggak aku pakai dua aja gitu? Nah, terus kayak, apa nih yang bisa dikombin nih? Tapi ternyata bukan soal combine ya, ternyata memang kalau double degree, guys, itu ada panduannya, itu sendiri ada buku panduan double degree, yang dimana bukan kalian yang mix and match jurusannya. Jadi memang sudah ada ketentuan kampus dan jurusannya. Jadi semisal jurusan aku di MBA ITB, itu udah di bundling dengan International Human Research di Glasgow. Nah, jadi itu satu paket, bukan kita mau di Glasgow tapi jurusan ini, kita mau di ITB tapi jurusan ini, nggak bisa gitu. Jadi memang udah ada ketentuan kampus dan jurusannya, bundlingnya itu udah ada. Dan bahkan sistem kuliahnya juga udah ada. Jadi kan aku kenalan juga sama semua double degree di ITB. Nggak ada yang di MBA aja. Terus kemarin ada sekelas aku, dia double degree-nya dengan UPU, Queensland, yang di mana dia itu sistemnya 6 bulan 6 bulan atau 1 semester di ITB, terus 1 tahun di Queensland, terus 6 bulan lagi di ITB. Nah, jadi dia 6-1-6. Sedangkan kalau aku di Glasgow itu 1+1 tahun dalam negeri, 1 tahun luar negeri. Nah, jadi kayak gitu tuh benar-benar detail gitu. Jadi kalau memang kalian tertarik dengan itu, make sure baca dulu buku panduannya. Karena itu detailing dibahasnya. Oke, gitu Kak Eva, thank you for asking. Kak Faiza, Nadia, aku juga SMA Kak, mau banget kuliah di negeri. Bagus, keren kataku. Tapi kalau bisa pakai beasiswa. Karena S1 lumayan banget ya. Kalau S1 bisa 3 tahun, bisa 4 tahun ya tergantung sih negaranya, tergantung kampusnya juga. Dan kalau bisa cari dulu beasiswanya. Jangan sampai banyaknya peluang beasiswa ini tidak dipakai. And then Kak Shirley Febriani, halo Kak Amel, kota yang bukan STEM kan nggak banyak ya, nggak banyak Kak. Kalau yang bukan STEM di esainya atau pas wawancara harus disangkutkan ke STEM supaya lolos LPDP kah Kak? Atau gimana Kak? Oke, jadi first thing first, yang perlu kita tanamkan adalah kita nggak perlu khawatir soal kuota. Nah, karena terlalu banyak orang yang mikirin soal kuota gitu. Padahal sebenarnya itu tuh bukan bukan hal yang harus kita khawatirkan. Dan jangan sampai kita bukan mau berkontribusi di STEM, malah malah di akhir kita bilang mau di STEM gitu. Jangan, itu malah big mistake gitu, itu malah big error. Jadi make sure make sure aja kamu stand out di bidang kamu. Kalau memang kamu share, jadilah orang yang benar-benar misal di bidang share, social humanity or apapun itu, ya jadilah benar-benar yang stand out di situ. Misal aku di bidang share, bidang humanities. Humanities itu juga ya berapa persen sih dikasih kuotanya sebenarnya? Dikit. Tapi aku bisa bilang kalau cuma aku yang bisa nge-solve that problem. Cuma aku yang bisa kontribusi di situ. Dan cuma aku yang udah berkontribusi di situ. And that's a bigger claiming. Tapi itulah yang make it worth it gitu. Jadi jangan pedulikan soal kuotanya. Yang harus dipedulikan adalah kalau memang kita di bidang share, make it worth it, make it benar-benar kamu tuh bold, kamu tuh benar-benar kelihatan, kamu tuh benar-benar berkontribusi, kamu tuh benar-benar tahu bidang kamu tuh benar-benar ahli di bidang ini, dan benar-benar worth to invest gitu. Jadi jangan sampai kita maksain kita di share tapi malah bilang kita berkontribusi di STEM. Nah, itu justru big error nantinya. Gitu sih, ya. Habis. Ada lagi, saya kembalikan dulu ke Kak Nadira. Nadira.
Thank you, Kak Oke, Sherly. thank you so much, Miss. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah sangat antusias bertanya sampai pada hampir jam 9 ya. Oke, banyak sekali ya teman-teman tips yang bisa kita ambil dari Miss Amel tadi. Salah satunya kita harus bangun diri kita dahulu ya teman-teman sebelum kita apply ke scholarship yang kita impikan itu. Jadi kita harus tahu sejauh mana kita ini sudah berdampak ke orang sekitar kita gitu ya. Oke, terima kasih banyak Miss Amel atas waktu dan kesempatannya malam kali ini untuk berbagi sharing dan pengalamannya yang sangat luar biasa dan full detail ya, Miss. Sama-sama. Aduh, maaf ya ini kalau masih ada kurangnya. Tapi feel free aja kok. Aku kalau masih emang ada yang mau nanya nanti boleh nanya aja. Aman aja. Oke, oke, Miss. Kalau gitu, boleh nih, Miss, di mention IG-nya apa, Miss, biar teman-teman bisa reach out langsung. Aduh. Em, IG-nya aku Amel Stari. Cuma em, kalau pertanyaannya soal teknis, biasanya tuh aku nggak jawab. Misal kayak gini, Kak, syarat buat IELTS di ITB berapa ya? Maksud aku tuh pertanyaan kayak gitu kamu bisa gampang banget dapet di web gitu. Nyari Google sekali ketik aja bisa gitu. Kenapa harus nanya hal-hal yang technically yang memang ada di web gitu. Dan pasti aku gak ada pernah kayak gitu karena menurut aku kayak ya waste my time lah ya. Jadi make sure juga kalau misal pun mau bertanya ya itu memang lebih mungkin tidak sulit didapatkan gitu di Google atau memang itu pertanyaan yang lebih ke root atau mungkin lebih ke opinion atau gimana gitu. Gitu sih. Oke, Don't thank you expect so me much, Miss Amel. don't expect me be very apa tuh namanya fast respond apalagi kalau di DM karena aku nggak begitu sering buka tapi pasti aku balas kalau memang itu uh, related dan bisa aku bantu pasti aku balas kok. Thank you so much, Miss Amel. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, kita dokumentasikan dulu webinar kita pada malam hari ini. Teman-teman yang belum on cam, boleh on cam ya. Oke, karena di sini ada beberapa slide, aku coba hitung sampai 3. Oke, ada beberapa yang on cam. Aku tunggu. Oke. Untuk slide yang pertama, oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, next slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan special thanks to our beloved narasumber pada malam hari ini, Miss Amel yang sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih Miss Amel. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Makasih juga. Sehat dan sukses selalu Miss Amel. Sukses juga Miss Nadira, Mr. Ryan, Rian. Thank you so much for the opportunity. Ya, thanks so much juga ya, Miss Amel ya. Yeah, thank you so much. Oke. See you in the next event, Miss. See you, see you, see you.